Hai, welcome back to my channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tidak tara. Oke, kita lanjut lagi. Di video sebelumnya kita membahas terkait dengan makhluk astral juga ya, dengan misteri. Yang dimana saat ini kita akan melanjutkan di season kedua ini adalah tentang wong samar atau makhluk gaib yang bisa menyerupai kita atau berubah wujud menyerupai makhluk-makhluk seperti manusia. Nah, seperti apa penjelasan dari misteri, kita simak dan kita dengarkan apa kisah yang Misteri ketahui dan alami ketika ketemu dengan wong samar. Oke Misteri? Oke. Apa kabarnya? Baik. Oke, selalu sehat ya? Ya. Silakan Misteri, mohon dibantu teman-teman semua agar ini menjadikan sebuah pengalaman. Ya. Begini beliau yang seperti saya ceritakan sebelumnya, bahwa untuk membedakan jalan palsu dan jalan asli, ya kan? Oh iya. Ya. Jalan palsu dan jalan asli. Caranya gampang. Itu bisa kita menggunakan batu. Batu. Ya. Contohnya? Contohnya seperti ini. Kita melihat jalan terbagi dua, padahal itu hanya satu. Ilusi lah Ya, istilahnya. ilusi ya. Dan itu kita lempari batu. Kalau batunya jatuh di atas jalan, berarti itu asli. Tapi kalau kita lempar batunya itu tidak kelihatan, berarti itu jurang atau apa. Gitu. Nah, begini Misteri. Kalau orang awam kan pasti dia tidak mengetahui. Nah ini memang benar jalan atau tidak gitu loh, karena dia pasti tidak akan menyadari hal itu. Nah sekarang kalau ini kan sebuah solusi ya, sebuah solusi ketika kita menganggapnya kalau jalan ini biasanya nggak, misalkan kita sadar kita sadar jalan ini nggak ada sepaannya loh, ini harusnya lurus, kok ada jalan. Nah kalau kita sadar mungkin masih bisa kita cepat ini ya, tapi kadang-kadang kan ini yang tidak bisa kita kontrol kan itu. Seperti itu loh ya. Makanya kita namanya harus percaya dengan kalau kita orang Bali ya, nyebutnya itu adalah penglingsir, atau kita bisa bilang leluhur. Leluhur. Usahakanlah sebelum keluar kita harus sembahyang dulu, berpamitan dulu. Ini teman-teman semua, jadi tentunya dimana kita hidup di dunia ini, kita selalu berdampingan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi kalau kita selayaknya sebagai seorang agama yang istilahnya bukan sih membedakan agama di sini, tapi di sini keyakinan kita masing-masing saja, dimana kita sebelum berangkat kemanapun ataupun dalam keadaan apapun kita selalu berdoa kan gitu pada Misteri ya, agar kita selalu diberikan perlindungan dan dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Makanya kita harus benar-benar kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Percayalah seperti itu dan yakini agama yang kita anut seperti itu. Dan kita tidak, ya memang sih namanya kematian itu adalah di tangan Tuhan. Setidaknya hal yang bisa kita hindari sementara kita diberikan jalan yang terbaik. Amin. Seperti itu ya Brian ya. Nah makanya kita harus hati-hati di jalan manapun itu. Terkadang kita tidak, walaupun jalan itu sudah kita sering lewatin, tapi kalau namanya sudah ngeblank atau udah nggak ngeh lagi kan, udah nggak ngeh itu. Karena sudah di kayak ya seperti kita sudah dihipnotis. Gimana ya kalau orang itu mengatakan, wah dia kalau kasarnya bilang ya, ini sudah diincar seperti itu. Ataukah memang nasib orang itu kita kan tidak tahu. Harus meninggal di mana, meninggal seperti apa kita tidak tahu. Dan kadang-kadang nih yang pernah saya dengar dari teman, dia masih hidup, tapi tidak ditemukan dalam kecelakaan itu, seperti itu. Kenapa bisa begitu sih? Ya kalau seperti yang sering-sering kejadian itu adalah disembunyikan. Iya. Pernah saya mendengar yang dimana dia hilang, tapi setelah itu ditemukan lagi dan dia menceritakan ketika dia disembunyikan tuh bagaimana di sana seperti itu kan. Dan yang berbeda itu adalah dari pakaian mereka masih seperti zaman dulu. Seperti itu Brian. Pakaian mereka itu masih seperti zaman-zaman dulu dan wajah mereka berbeda. Kalau kita benar-benar melihat seperti itu. Karena yang di bagian sungai itu sebagian besar kebanyakan giginya tajam-tajam seperti ikan. Tapi bagaimana orang lain yang pernah melihat kan itu berbeda-beda ya Luan ya. Tapi ini sudah Misteri pernah lihat? Pernah itu di sungai-sungai itu. Karena saya pernah yang namanya di desa kan Luan ya. Kita harus melakukan upacara itu kan harus ke sungai, harus ke pantai seperti itu. Jadi ada melakukan kegiatan upacara dekat sungai.
dan saya melihat mereka benar-benar anak-anak nih kebanyakan anak-anak kecil, ada yang berambut merah seperti itu. Dan saat mereka bermain, melihat giginya itu, karena mereka mendekati kita, mungkin mungkin anggapan mereka tidak semua orang bisa melihat mereka. Nah, gimana wujudnya ya selain giginya mungkin wujudnya seperti manusia biasa, tapi mereka hanya pakai kain di bawahnya aja. Kayak tuyul ya? Ya mungkin ya hampir seperti itu, tapi kainnya punya mereka rambut gitu ya. Punya. Giginya tajam-tajam. Ya tajam-tajam, tapi kain mereka enggak putih-putih aja sih enggak. Tapi ya, mata gimana sih? Matanya hitam biasa kan? Maksudnya putih hitam kayak kita ini? Kalau matanya berbeda-beda loh ya. Ada yang matanya gimana saya bilang ya, agak panjang. Telinganya itu berbeda-beda. Entah yang saya masih penasaran sampai sekarang itu, mereka datangnya dari mana seperti itu. Mereka datangnya bagaimana, yang menjadi wong samar ini, supaya saya tidak salah kan, karena tidak mungkin saya berbincang. Karena melihatnya begitu saja kan? Iya, melihatnya seperti itu, dan wujudnya manusia. Apakah mereka dari gentayangan yang tidak bisa kembali, ataukah dari yang kebanyakan terjadi itu adalah disembunyikan dan tidak bisa kembali. Seperti itu. Pertanyaan saya seperti itu sampai sekarang, karena saya tidak mungkin menjelajahi ya seperti itu Doyan. Katanya kalau maaf yang potong, ininya juga nggak isi gini. Kalau itu kita tidak bisa kecuali kita dekati mereka. Seperti itu Doyan. Saya tidak menjamin dengan di atas bibir ini nggak ada garisnya itu, karena itu kita harus benar-benar teliti melihatnya kan. Seperti itu. Yang pasti berbeda, mereka sangat berbeda. Seperti itu. Dan ada yang badannya penuh dengan bulu, ada. Yang itu yang paling saya sering lihat itu kan hanya di dekat-dekat sungai. Oh, yang di dekat-dekat sungai ya berarti ya. Ya. Pada intinya Misri melihat tersebut itu kejadiannya adalah dia berupa anak kecil, tapi nggak pernah bisa lihat yang dewasa gitu maksudnya. Dewasa pernah. Tapi memang nggak kelihatan gininya juga, atau maksudnya nggak, saya cuma lihatnya bentuknya dari seperti manusia ya. Rambutnya gimana? Rambutnya ada yang pakai kalau kita bilang lendunaan itu, tahu nggak? Ya, kayak zaman dulu dia. Iya, yang rambutnya disanggulin, terus diisiin kain. Sanggulin, gitu, isiin kain itu ya. Ya, yang kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Terus yang laki-laki ada yang bawa senjata. Apakah itu pengawal atau senjatanya berupa apa? Coba ada. Atau apa ya namanya Doyan ya? Yang pedang besar, yang ada gininya. Apa namanya? Berbentuk gelombang kayak gini. Dia pedang. Kayak keris. Bukan, kalau keris kan begini. Apa ya? Kayak golok ya, yang besar, panjang. Senjata ya? Ya, seperti yang kayak gitu saya pernah lihat mereka. Apakah itu yang mereka disebut pengawal atau bagaimana? Atau prajurit? Saya nggak tahu itu seperti. Setidaknya saya lihatnya seperti itu. Gitu. Tapi nggak pernah Misri melihat, karena saya pernah mendengar ya sih ceritanya, dimana ketika dia disembunyikan tersebut dia tidak kembali pulang lagi, cuman dia menemukan jasadnya, dia meninggal. Padahal dia sebenarnya tidak meninggal, dia ada di dunia wong samar tersebut. Nah, ketika di bahasa Balinya mungkin di aben ya, ngaben. Nah, baru di awalnya memang dibentuk dia jasadnya dia, tapi ketika di aben, nah ini entah nyata atau tidak. Saya tidak tahu fiktif atau tidaknya, karena ini yang dapatkan dari cerita teman saya. Ketika di aben dan akan dibuka lagi kain kafan tersebut, ternyata itu berupa gedebong sih, batang pisang gitu. Jadi mayatnya itu palsu ya? Ya, mayatnya itu palsu gitu. Jadi ini keajaiban yang di luar nalar ya, di luar logika kita. Dan ada juga kejadian Doyan di pantai. Dia jatuh ke pantai, di laut. Di pantai itu kan pesisir ya, di laut lah bilang kan. Kalau orang mancing itu di laut ya. Dia hilang dan itu tidak ditemukan. Akhirnya keluarga memutuskan bahwa dinyatakan dia sudah meninggal gitu. Dan ternyata sekian tahun dia ditemukan duduk, mungkin sudah banyak yang baca artikel ini, dan ini kejadiannya di desa paman saya. Nah, Bali juga ya? Bali, ditemukan di Pura Beji. Dia ditemukan di sana di atas batu duduk. Padahal dari sekian tahun dinyatakan kan sudah meninggal, bahkan sudah dibuatkan upacara ngaben. Ya, seperti itu. Tapi tanpa jasadnya. Tanpa jasad, hanya bajunya karena saja. Sudah lama tidak pulang, ya, tidak ketemu lah dia. Makanya dianggap sudahlah dipasrahkan, diikhlaskan gitu. Dan ternyata itu sekian tahun dia ditemukan dengan brewok.
Tidak terurus lah ya, tidak terurus, dan ditemukan itu sama seperti saya melihat biasanya laki-laki yang ada di sungai itu dia cuma memakai kain di bagian bawah aja, ya seperti itu. Dan setelah diceritakan, tapi karena mungkin terlalu lama di sana ya beliau ya, jadi dia tidak ingat dengan keluarga, tidak ingat dengan bagaimana dia dulu hidup itu, dia tidak ingat. Jadi kayak apa ya, lupa ingatan ya, seperti itu. Ini memang mengerikan sih. Kayaknya kita hati-hati ketika bermain di sungai. Bagi yang suka mancing, hati-hati jangan di kan banyak sudah ada kejadian bahasanya itu entah benar atau tidak, hanyut dan disembunyikan oleh wong samar gitu loh. Karena senangnya wong samar itu berada di tempat yang lembab, kayak tempat-tempat yang kayak sungai besar seperti yang lebat gitu, kayak hutan gitu ya. Nah ini hati-hati sekali, karena kita dengan dunia yang tidak nyata itu tidak terlihat tuh, kita tidak tahu. Daripada itu yang seperti di awal tadi ya, kita harus banyak-banyak berdoa gitu, agar selalu dilindungi dan dijauhi dari hal yang tidak kita inginkan. Betul. Dan tentunya juga misteri sebenarnya masih banyak sekali ada hal yang disampaikan terkait dengan wong samar ini, entah di sana kondisinya apa sampai dia senang dan tidak mau kembali lagi ke dunia nyata. Apa yang menyebabkan mereka bisa senang di alam tersebut? Apakah mungkin ada iming-iming apa atau dijanjikan apa, dan mungkin dia selama ini di alam nyata tidak mendapatkan hal tersebut, dia dapatkan di sana ya. Itu ya, gitu ya. Karena dunia di sana kan berbeda. Itu tergantung tempat. Itu tergantung tempat. Ada tempat yang memang mereka sebagai pekerja atau buruh. Selayaknya manusia lah, maksudnya selayaknya alam kita. Ya, tapi di sana masih kayak zaman penjajahan. Zaman penjajahan, mereka harus bekerja dengan dicambuk seperti itu. Ya itu kan yang diceritakan dengan beliau yang waktu itu yang ditemukan itu, bahwa dia sudah tidak kuat lagi ya, dia sudah tidak kuat lagi, jadinya dia berusaha kabur gitu. Dan itu kan yang kalau kita tidak percaya, tapi ini kejadian karena dari sekian tahun hilang dan sudah dibuat upacara ngaben, kenapa tiba-tiba langsung ada di Pura Beji ya, yang ada di sungai itu ya, kalau kita bilang Pura Beji, dia langsung ada di sana gitu ya. Jadi kita mau nggak mau ya percaya itu beliau ya. Sama juga ini kan dari versi yang mungkin lebih ke tersiksa lah ketika di alam sana, karena saya pernah mendengar justru kebalikannya, dia tidak mau balik lagi ke dunia nyatanya kita niki, karena dia melihat rumahnya itu seperti emas. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu selalu ada. Jadi dia senang di alam sana. Ini informasi ya, tapi bisa dipercaya atau tidak silakan dari teman-teman semua. Karena yang biasanya yang biasanya terlihat rumah seperti emas, yang ada rumahnya besar, pokoknya itu mewah lah, mewah itu biasanya adalah yang kita lihat tanah kosong dengan ada pohon besar. Seperti itu, tanah kosong ada pohon sangat besar, yang kalau kita bilang ada pohon beringin, ada pohon kepuh, pohon kepah gitu. Ya, kalau itu biasanya ya seperti itu. Ya seperti itu seperti itu rumahnya itu mewah, megah seperti itu. Jadi kita yang melihatnya, pohonnya kuat ya, besar. Yang kita tidak tahu itu adalah rumah yang megah seperti itu, Ben. Jadi versi yang saya dengar itu juga ada rumah nih, Misri, ada rumah yang terbengkalai lah gitu. Jadi melihat rumahnya itu rumah yang megah. Nah mungkin itu banyak versi ya, Misri ya, karena setiap orang pasti mempunyai pengalamannya berbeda-beda kan. Ya jadi ini menurut dari kacamata Misri. Oke Misri, kita akhiri dulu karena suara tokek juga sudah lewat tadi. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah sebuah pengalaman, jadikan ini adalah sebuah informasi dan ini kita sharing ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman yang tahu atau pernah mengalami kejadian ini baik di Bali maupun di luar Bali bisa komen di kolom komentar, dan ceritakan kisah horor teman-teman semua bisa dikirim ke alamat email yang saya sudah siapkan di deskripsi. Baik teman-teman semua, dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara LKS, like, komen, dan subscribe. Oke, saya Wayan Budi, Misteri undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.